Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Buper rahimani wa rahimakumullah, dan semoga kita semuanya selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih utama semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan, dan akhir hayat kita ditutup dengan hal-hal yang baik yang dapat mengantarkan, memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam alaihi senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita tunggu syafaat ya kelak di yaumil qiyamah nanti, dan semoga kita termasuk dari umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk di dalam bulan Safar, di mana bulan Safar itu merupakan bulan yang bangsa Arab menganggapnya sebagai bulan di mana setiap harinya atau kesehariannya harus dikosongkan. Maknanya dibuat sepi. Ya. Maksudnya orang Arab zaman dahulu, jikalau datang bulan Safar, pasti mereka akan mengosongkan rumah-rumah mereka. Mereka akan berkegiatan, mereka akan bersemangat mulai menggarap sawah ataupun mendiamkan tanah-tanahnya. Ya. Untuk apa? Karena mereka beranggapan bahwa bulan Safar ini termasuk bulan yang dianggap sakral. Kalau masyarakat Jawa, bulan yang dianggap sakral itu bulan apa? Bulan Syuro, bulan Muharram. Tetapi orang Arab itu tidak bulan Syuro, tidak bulan Muharram. Ya, nek orang Arab itu nek ngadake pesta niku kebanyakan malah di bulan Muharram. Panjenengan nanti bisa dicek ataupun dibaca berita. Hanya di masyarakat Jawa saja yang menganggap bahwa bulan Muharram itu bulan yang sakral. Tetapi orang Arab dikala masuk bulan Safar, mereka akan menghentikan segala aktivitas, beralih untuk aktivitas yang sedikit berat, artinya meninggalkan rumah untuk pergi berdagang ataupun pergi untuk berkebun. Ya. Maka para ulama ini akan kami jelaskan berkenaan dengan bulan Safar ini. Jadi supaya kita memahami bahwa tiap bulan ya dalam kalender Islam itu pasti ada beberapa keutamaan yang harus kita lakukan. Kalau di bulan Muharram semua orang paham. Kalau di bulan setelah Safar, Rabiul Awal, orang paham bulan Maulud.
Rabiul Akhir orang paham, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya. Kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semuanya paham. Tetapi kalau bulan Safar, Pak, ini kan jarang diketahui. Ya, maka para ulama mendefinisikan atau mengartikan Safar itu dengan sebutan likhuluwi buyutihim. Jadi mereka itu mengosongkan rumah-rumah mereka. Ya, maknanya mereka meninggalkan rumah untuk beraktivitas. Aktivitas orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy itu digambarkan di dalam surah Quraisy. Surah Quraisy niku ada di juz 30 ya. Ada di juz 30. Ya, ada 4 ayat di situ. Ya. Itu kebiasaan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy, ya, suku Quraisy itu terdiri dari 12 suku. Ya, Quraisy itu nama lainnya Al-Fihr. Fihr itu mbah atau nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Sampai pun para sahabat itu juga banyak keturunan dari suku Quraisy. Ya, jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu digambarkan di dalam surah Quraisy. Maka kalau jenengan baca, ini sedikit demi sedikit kita pahami nih Pak, ayat per ayat dari surat Quraisy. Ini nanti akan ketemu pembahasan di bulan Safar. Ya, jadi bulan Safar itu likhuluwi buyutihim. Banyak orang-orang Arab itu mengosongkan rumah-rumah mereka, ditinggalkan rumah mereka. Untuk apa? Hina yakhrujuna lil qitali wal asfar. Ya. Mereka semuanya keluar. Ya. Keluar rumah, keluar kampung halamannya untuk apa? Lil qital, untuk berperang. Karena di dalam bulan Hijriyah itu ada 4 bulan yang dilarang untuk melakukan peperangan. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Selain daripada itu, masyarakat Quraisy waktu itu keluar untuk berperang. Bahkan ada satu suku yang tugasnya setiap waktu itu mencari para budak. Namanya suku Kain. Suku Kain itu suku di mana dia ditempatkan di bagian kemiliteran suku Quraisy. Tugasnya setiap waktu itu pergi ke sebuah negeri untuk menginvasi, menjajah. Kemudian orang-orang yang kalah dalam peperangan atau ya, apa namanya, yang mereka semuanya ditawan, akhirnya menjadi budak. Dan itu nanti diperdagangkan di sebuah pasar, namanya pasar Ukas di Mekah waktu itu. Ya, jadi banyak di antara suku-suku itu memulai peperangan itu di bulan Safar. Karena apa? Hina yakhrujuna lil qital. Ya, suku Quraisy itu di bulan Safar itu mereka keluar untuk melakukan peperangan. Ya, peperangan, jika mereka dimenangkan, mereka akan mendapatkan harta rampasan, kemudian juga mendapatkan budak untuk diperjualbelikan. Ya, harganya itu budaknya tergantung ataupun daripada keahlian masing-masing. Kalau budaknya dari kalangan anak-anak itu, kalau waktu itu harganya seperti harganya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu dibeli waktu umurnya 8 tahun oleh Hakim bin Hizam itu dengan harga 400 dirham. 400 dirham. 1 dirham itu sampai ini enggak? 1 dirham
1 dirham sampai hari ini tidak berubah nominalnya, 1 dinar sampai hari ini tidak berubah nominalnya. Kalau 1 dirham itu sepadan dengan harga seekor jago. Pinten Pak jago sakniki? Pinten sing biasa satian ayam? Ya kurang lebih sekitar 100-an lebih nih. Itu 1 dirham Pak. Nek harga budak paling murah niku 400 dirham, berarti pinten? Di bawah 10 juta nggih. Sekitar 4 juta atau 5 jutaan. Ya. Itu kan sepadan dengan harga-harga PKI yang kerja ke luar negeri sampai hari ini, Pak. Sama nih. Jadi waktu itu kurs mata uang sampai hari ini itu kalau dihitung-hitung itu sama. Ya. Sekarang mata uang terbesar yang dipecahkan ke rupiah itu mata uangnya sinten, Pak? Mata uangnya negara mana? Mata uang nopo sing dipecahke dalam rupiah niku nominalnya besar, Pak. Dolar, 1 dolar saat ini kan 16 atau 17 ya. Terus euro, 1 euro di atasnya dolar euro itu sekitar 20 atau 19.000. Yang terbesar itu dinarnya Kuwait, Pak. Dengan terperso dinarnya Kuwait itu 1 dinarnya pinten? Hampir 50-an lebih. 1 dinarnya itu 50. Tapi kalau di masa dahulu, di masa Rasulullah, 1 dinar itu senilai 3 atau hampir mendekati 4 juta. Itu emas murni. Maka kan 1 dinar itu sebanding dengan harga 1 ekor kambing. Maka kalau kurban itu senilai 1 dinar, 1 ekor kambing. Coba ada 1 ekor kambing niku dibeli dengan 1 keping dinar niku kira-kira untuk kambing siji apa loro. 1 dinar itu sekitar 3,5 atau 3 jutaan, 3.700.000-an. Niku nek belinya di luar masa-masa kurban mungkin dapat 2 ya. 1,5-an lah carane niku. Itu bisa dapat 2. Tapi di masa Rasulullah kambingnya itu gemuk-gemuk semuanya, besar-besar, maka harganya juga sebanding. Ya, jadi banyak dari bangsa Quraisy ila fi Quraisy. Itulah kebiasaan orang-orang Quraisy itu apa? Kebiasaan orang-orang Quraisy itu hina yakhrujuna lil qital wal asfar. Itu kebiasaan orang-orang Quraisy yang dimulai di bulan Safar. Ya, mereka berperang, mereka keluar untuk melakukan takarrus. Takarrus itu berdagang. Maka kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka kalau tidak jadi pedagang, mereka akan menjajah 1 negeri untuk mencari para budak. Sedikit mereka yang melakukan pertanian. Maka inilah dakwah Rasulullah menggabungkan antara pengusaha, kemudian petani, kemudian pekebun. Sampai nanti peradaban Islam itu menjadi peradaban yang menakutkan bagi bangsa Persia maupun bangsa Romawi. Maka ekonomi Islam itu harus ditopang dengan adanya 1 pengusaha, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang bekerja ekstra untuk membangkitkan ekonomi Islam. Kalau ekonomi itu kan meluas gitu. Ya, apalagi sekarang ekonomi global itu kan dikuasai oleh bangsa Yahudi. Maka umat Islam ini juga harus punya ekonom atau orang-orang yang ahli ekonomi khusus untuk ekonomi Islam.
Ya, orang Barat itu dulu belajar ekonomi itu kepada orang-orang Islam. Ya. Maka kalau sampai hari ini kita kepengen melihat Islam itu bangkit, maka ya jangan malu untuk belajar kepada mereka, sebagaimana mereka dulu juga belajar kepada umat Islam. Jadi kita kembali bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy itu takarrus, mereka kebanyakan berdagang. Maka li'ila fi Quraisy ila fihim atas syita iwas. Rehlah ini pun bahasa saat ini apa? Jalan-jalan, melampah. Maka kata-kata rehlah itu Pak, Bu, kata-kata rehlah itu maknanya itu banyak. Orang kalau ingin sehat harus banyak-banyak rehlah. Orang kalau ingin meninggalkan dunia, ingin fokus kepada akhirat, dia harus melakukan rehlah. Orang kalau ingin menenangkan hatinya dari urusan-urusan yang membuat dia semakin kusut, bingung, maka dia harus rehlah. Artinya dengan jalan-jalan itu berpindah. Maka dulu ada orang yang membunuh 99 plus 1, ya, dia ingin bertobat. Maka disampaikan, kalau engkau ingin bertobat, engkau rehlahlah. Artinya hijrah dari tempat yang dulu engkau selalu berbuat buruk, jelek, berpindahlah ke satu tempat di mana tempat itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Maka ini penting kalau panjenengan kepengen istiqomah dalam kebaikan, ojo isin ketemu karo wong apik, ojo umpet-umpetan karo wong apik, kumpuli kabeh. Maka pesene Sunan Bonang ya, sing ngarang lagu Tombo Ati niku sinten Pak? Tombo Ati niku sing ngarang Sunan Kalijaga napa Sunan Bonang? Mas Lamet niki sing paham niki biasa kejawen niku. Kejawen tulan. Nah, jenenge Pak Slamet kan Jawen tulan ya. Solo seni Slamet, Jogja Slamet. Ya. Tombo Ati itu kan salah satunya. Ya, salah satunya wong soleh kumpulono, wong apik itu sudah pasti akan mengantarkan menuju keistiqomahan. Kini carane jenengan itu kok resik-resik masjid itu pasti kumpulannya wong apik-apik. Makanya kalau itu sering sanjang Pak. Wong niku nek ngaku umat Nabi Muhammad tetapi ora pernah ngambah neng masjid isin. Kebanyakan orang niku nopo ngambah neng masjid niku sak perlune cuma mampir pipis, mampir BAB. Ya, niku para musafir niku kan paling anu nggih. Nek teng masjid nggih, mangke panjenengan itu dibiasakan Pak, kalau pergi kemana-mana mampir ke masjid Pak, jangan hanya buang air maupun buang kotoran, tetapi jenengan sholat di situ. Entah setelah sholat jenengan mau ke kamar mandi atau kamar mandi dulu, setelah itu jenengan sholat. Ditutup mungkin dengan infak. Sehingga apa? Sehingga yang kita tempati, yang kita tinggali, nantinya mereka akan menjadi saksi. Ya. Kebanyakan kan masjid itu kan hanya jadi saksi nopo. Aku ki mbok tekoni, malah yang dipikirke kamar mandi. Tekoni kamar mandi. Ya, makanya ya sengsorone wong musafir niku nek cuman mikirke kamar mandi, dilalai marbote niku kamar mandi dikunci pripun iki. Wah, jenengan mungkin nanti ngalami deh, masing-masing niku safar atau pergi kemana, mampir di masjid, kamar mandinya dikunci.
Padahal waktu itu kebelet Pak. Ini bukan tidak ada kata lain Pak, selain harus dikeluarkan mungkin di tempat itu Pak. Ya. Maka rehlatas syita'i was-shaib, bahwa ini tidak hanya bangsa Quraisy, tapi kita sebagai seorang muslim harus selalu rehlah. Maka kan Rasulullah mengajarkan kalau engkau ingin sehat, minimal dalam sehari jenengan itu rehlah berapa kali? Berapa langkah? Jalan-jalan Pak. Rasulullah itu jalan-jalan itu dari walaupun rumah beliau itu kan dengan Masjid Nabawi ini kan hanya bersebelahan gitu. Ya. Nek saat ini mungkin masih dari area masjid, tapi dulu ini kan masih terpisah Pak. Beliau agak keluar, tapi di Raudhah ini kan tidak ada tempat tinggal. Ya. Hanya sekarang mungkin yang tempatnya beliau itu menjadi satu tempat, ya, di Masjid Nabawi. Dulu itu terpisah. Walaupun dekat, tetapi beliau itu kalau ke masjid Pak, kalau ke masjid tidak langsung lebu masjid belum, beliau mesti muteri dulu Pak, golei sahabat-sahabat sopo sing ora salat jamaah Pak. Keliling dulu beliau, karena sudah ada petugasnya. Bilal bin Rabah sudah adzan, sudah siap-siap, Rasulullah keliling dulu Pak. Maka ini nanti dicontoh oleh Umar bin Khattab, dicontoh oleh Abu Bakar As-Siddiq, keliling Pak. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu nggih malu Pak, duwe anak bar nikahan, saking senenge ora metu nang gone kamar. Ditegur sama Rasulullah. Sampai pun sahabat Abu Bakar marah, kalau engkau tidak mendatangi rumahnya Allah, maka akan aku bakar dan ceraikan istrimu. Makanya izin nggih. Nek orang mengaku aku ki umat Nabi. Sananya dari samping kan Pak. Kang 2 menit ya. 4 lagi. Ya. Rehlah dulu, jalan-jalan dulu. Ya. Walaupun saat ini aku jenengan badhe teng pundi Pak, jalan-jalan ke motor. Teng pundi Pak, jalan-jalan ke mobil. Ya enggak apa-apa, karena kan juga pakai kaki yang jalan-jalan ya Pak. Tapi juga ada yang pakai sepeda, semuanya sehat. Ya, maka jalan-jalan. Makanya kan sekarang ini kan musimnya jalan-jalan Pak, jalan santai teng kampung-kampung itu Pak. Agustusan itu. Wow, kalau lewat Langun itu nggih persiapan itu kangge acara minggu besok itu. Ya, acara jalan-jalan itu. Judulnya jalan santai atau jalan sehat itu. Ya, jalan santai nggih karena dapat hadiah nih, jalan sehat kok cuma pelanggan motor kan biasa mawon nih. Jadi rehlah, umat Islam itu harus rehlah. Jangan hanya berhenti di satu titik, tetapi harus berpindah-pindah. Kalau kita dapati satu teman yang baik, cari teman yang baik lagi, cari teman yang baik lagi, sehingga komunitas kita itu sudah menjadi komunitas yang baik, yang selalu ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nasihat-menasihati dalam kebaikan. Maka ada salah seorang tabi'in itu pernah memberikan nasihat, aku kuwi seneng nek kumpul karo wong soleh. Kenapa? Karena dia itu mengingatkanku kepada akhirat. Tetapi aku juga sedih kalau kumpul dengan keluarga. Karena apa? Mengingatkan tentang dunia Pak. Jenengan coba nek wangsul ketemu kali duit, mesti kan dileke, Pak, wis ana duit piro? Nggih. Jadi rehlah. Makanya dengan kita rehlah itu akan menuju kepada kebaikan, Pak. Orang itu jangan hanya berpatokan ini sudah pasti baik. Ada kebaikan yang lain kita kejar. Satu titik kembali ke titik yang lebih baik lagi. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan, bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy itu dimulai di bulan Safar. Maka mulailah dengan kebaikan, sehingga nanti akhir hayat kita itu sudah mapan dengan kebaikan dan Allah memberikan kita keistiqomahan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.